Bagaimana peta kekuatan update tim nasional Irak dengan tim nasional Indonesia? Bagaimana peluang tim nasional Indonesia saat menghadapi Irak di bulan Juni nanti? Drama antara tim nasional Indonesia dengan tim nasional Irak belum selesai. Masih ada episode ketiga. Pertandingan leg kedua, kualifikasi Piala Dunia putaran kedua bulan Juni nanti. Pada episode pertama, tim nasional Indonesia dihajar 5-1 saat leg pertama kualifikasi Piala Dunia. Episode kedua, tim nasional Indonesia dibekuk 3-1 saat Piala Asia. Bagaimana episode ketiga pertandingan antara tim nasional Indonesia dengan tim nasional Irak? Ya. Sebelum mengarah ke sana, saya akan bikin analogi berkaitan dengan timnas. Jika tim nasional Indonesia dianalogikan sebagai sebuah laptop, ya, software dan hardware. Jadi laptop itu terdiri dari software dan hardware. Softwarenya saya asumsikan otaknya Sintayong dan target PSSI, sementara hardwarenya adalah para pemain timnas. Waktu dua pertandingan sebelumnya, ya, softwarenya ini adalah Windows 10, sedangkan hardwarenya masih hanya mampu mengoperasionalkan Windows 7. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika laptop itu dioperasionalkan, maka yang terjadi adalah laptop itu berjalan lambat, kadang ngadat, kadang ngehang, yang mengakibatkan tim nasional Indonesia menderita 2 kekalahan. Pertanyaannya, bagaimana peta kekuatan update tim nasional Irak dengan tim nasional Indonesia? Pertanyaan berikutnya masih ada hubungannya. Bagaimana peluang tim nasional Indonesia saat menghadapi Irak di bulan Juni nanti? Menarik untuk kita diskusikan. Kita mulai dari kekuatan tim nasional Irak. Seperti kita ketahui bersama bahwa tim nasional Irak dihuni oleh 9 pemain yang bermain di Liga Eropa. Beberapa pemain bermain di Liga Asia, terus kemudian beberapa pemain lagi bermain di Liga lokal Irak. Siapa saja pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa? Kita simak ya, saya akan bacakan biar nanti akan jadi informasi bagi semuanya. Yang pertama ada di posisi back tengah, Rebin Sulaka bermain di Liga Swedia. Kemudian ada back kiri, itu Mersas Doski, itu bermain di Liga Ceko. Terus kemudian Hussein Ali Haider, itu posisinya back kanan, itu di Liga Belanda. Jadi ketiga back pemain belakang tim nasional Irak itu bermain di Liga Eropa. Kemudian di posisi gelandang itu ada Osama Roshid, itu bermain di Liga Portugal. Terus kemudian ada di posisi gelandang itu Amir Al-Amari, bermain di Liga Swedia. Terus kemudian Ahmad Ali, itu posisinya gelandang, itu bermain di Liga Prancis, tapi kasta ketiga. Terus kemudian ada Yosef Amin, posisi penyerang sayap kiri, ya, itu ada di Liga Jerman, kasta kedua. Terus kemudian pasang Abdullah, itu striker, Liga Swedia. Terus kemudian terakhir Ali Al-Hamadi, itu divisi 4 Liga Inggris. Kalau kita lihat dari pemain-pemain timnas Irak yang bermain di Liga Eropa, saya katakan bahwa sebenarnya tidak keren-keren amat. Karena ketika kita ngelihat Eropanya di mana, ternyata sebagian besar berada di Liga Swedia, Liga Ceko, Liga Portugal, terus kemudian ada di Liga Prancis dan Liga Inggris, tapi kastanya
ketiga dan keempat. Sehingga sebenarnya secara individu pemain-pemain ini nggak keren-keren amat, ya. Jika dibandingkan dengan komposisi pemain timnas update. Nah, sekarang kita lihat peta kekuatan tim nasional Indonesia. Saat leg pertama, tim nasional Indonesia dihuni beberapa pemain keturunan, ya. Di situ ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, ya, ada Rafael Struijk. Dan di situ timnas Indonesia masih kalah 5-1. Di Piala Asia, ketambahan 2 pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner, kekalahannya berkurang menjadi 3-1. Dan hari ini kita ada 4 tambahan pemain. Ada Jay Itzes, ada Nathan Cho, ada Tom Haye, ada Ragnar Oratmangun. Dalam sebuah tim, ya, poros utama itu ada di pertahanan, pemain tengah, lini tengah, dan penyerangan atau lini striker. Dan di situ Sintayong sudah membuat fondasi, di mana ada 3 pemain yang berdiri kokoh di situ dengan kualitas Liga Eredivisie dan Liga Italia Serie B. Jay Itzes, di tengah ada Tom Haye, dan di depan ada Ragnar Oratmangun. Di pendukungnya ada Rafael Struijk di depan, terus kemudian di lini tengah ada Ivar Jenner, terus kemudian di lini belakang ada Sandy Walsh di bagian kanan, terus kemudian ada Jordi Amat, Justin Hubner, Nathan Cho, Sain Patinama, sehingga kekuatan Indonesia hari ini dengan 2 pertandingan sebelumnya jelas berbeda. Apalagi jika nanti ada penambahan beberapa pemain, ya, seperti Kelvin Verdong atau Ole Romeni, ya, atau Jairo bisa jadi, atau sebenarnya yang masih kosong itu di posisi gelandang serang atau sayap kanan, ya, sayap kanan sektor penyerangan, ya, penyerang sayap kanan. Di situ jika ada 1 pemain yang berlabel Eredivisie atau 10 liga terbaik di dunia, saya pikir hardware tim nasional Indonesia sudah bisa mengoperasionalkan Windows 10. Otaknya Sintayong dan targetnya PSSI. Ya, dan jika ditanya bagaimana peluang tim nasional Indonesia, maka berkaca pada 2 pertandingan sebelumnya antara Indonesia melawan Vietnam, baik di GBK maupun di Hanoi, maka di lini belakang tim nasional Indonesia sudah ada ketenangan. Apalagi nanti ditambah Kelvin Verdong, jelas, ya, jelas tim nasional Indonesia akan semakin kuat. Kalau kita berkaca pada 2 pertandingan sebelumnya, pola permainan Irak selalu didominasi oleh penyerangan sektor sayap, ya, baik melalui umpan lambung, ya, crossing, tendangan bebas maupun umpan-umpan pendek. Tapi kebanyakan sektor sayap, ya, sektor sayap. Dan itu 5 gol tercipta hampir semuanya sektor sayap. Terus kemudian 3 gol tercipta juga hampir semuanya sektor sayap. Jadi jika ada penambahan Kelvin Verdong, ya, itu nanti akan membuat kekuatan timnas Indonesia menutup permainan sektor sayap Irak akan terjadi, ya. Terus kemudian di kanan ada Sandy Walsh dengan didukung pemain belakang yang lebih baik dibandingkan leg pertama atau saat November kemarin. Saya pikir Sandy Walsh juga nanti akan bisa berkontribusi dan fokus di sektor sayap, sehingga akan bisa meredam bagian dari sektor sayap kanan. Itu dari sektor pertahanan. Dan di lini tengah tim nasional Indonesia, ya, hardware-nya sudah ada tambahan amunisi bernama Tom Haye. Tom Haye ini akan memberikan ketenangan, dan itu yang tersaji pada leg kedua melawan Vietnam.
bagaimana lini tengah Vietnam tidak berkutik, tidak berkembang sama sekali, dan permainan lebih didominasi atau dibekang, dikuasai oleh tim nasional Indonesia berkat The Professor ini. Jadi tim nasional Indonesia pada leg kedua nanti melawan Irak di lini tengah akan jauh lebih tenang saat Tom Haye hadir. Dan menariknya adalah pola software Sintayong, pola otak Sintayong. Jika kedua pertandingan sebelumnya di otak di software Sintayong, sebelum laga pertandingan berjalan, mereka atau Sintayong menggunakan strategi bertahan dan meminimalisir terciptanya gol atau meminimalisir kebobolan. Namun di leg kedua nanti, ya, di episode ketiga ini nanti beda softwarenya. Sintayong akan langsung menerapkan posisi menyerang dengan segala macam keseimbangannya. Jadi otaknya saja sudah berbeda. Kalau kemarin gimana caranya tidak kebobolan, di sini bagaimana caranya memenangkan pertandingan. Softwarenya sudah berbeda karena memang komposisi atau hardwarenya, komposisi pemainnya sudah berbeda. Nah, di lini depan menarik dengan adanya Ragnar Oratmangun dan semoga saja ada Ole Romeni ditambah pemain-pemain pendukung yang sudah ada, Rafael Struijk, terus kemudian di situ yang biasa dipakai ada Egy atau Yakob, ya, atau Ramadan Sananta, ya. Di situ akan memberikan kombinasi yang lebih menarik dan itu terbukti saat tim nasional Indonesia bermain melawan Vietnam di Hanoi. Bahkan saya pribadi berharap di sektor penyerang sayap kanan nanti ada satu pemain keturunan yang didapatkan Sintayong sebelum bulan Juni. Jika itu terjadi maka komplit sudah. Hardware tim nasional Indonesia jelas dan mampu mengoperasionalkan Windows 10-nya Sintayong dan target PSSI. Dengan demikian minimal dapat poin. Saya melihat minimal dapat poin karena permainannya akan berjalan seimbang. Minimal dapat poin 1 dan jika bisa memenangkan pertandingan maka ada 2 yang bisa kita nilai. 1 lolos, ya, putaran ketiga. Terus kemudian yang kedua partai balas dendam, artinya 2 kekalahan kemarin yang sangat telak akan mampu dibayar tuntas pada bulan Juni nanti. Dan yang menjadi menarik bagi kita semuanya pecinta sepak bola tim nasional Indonesia adalah tim nasional Indonesia bisa dilihat levelnya, posisinya, update-nya sekarang posisi di mana. Ketika mampu mengalahkan Irak, maka Indonesia sudah bisa disejajarkan dengan timnas negara-negara di level pot 2, ya. Tidak muluk-muluk, tidak di pot 1 lah ya, tapi pot 2. Dengan demikian maka potensi untuk bersaing di putaran ketiga jika lolos nanti jauh lebih besar dan saya yakin hardware para pemain timnas Indonesia akan di-upgrade terus oleh PSSI dan Sintayong sehingga gol utamanya menuju Piala Dunia 2026 akan terwujud. Semoga saja. Ya, itulah gambaran berkaitan dengan preview pertandingan antara tim nasional Indonesia dengan tim nasional Irak, ya. Semoga saja upgrade hardware para pemain tim nasional Indonesia segera akan terjadi sehingga nanti hardware ini akan mampu mengoperasionalkan software Windows 10-nya Sintayong dan target PSSI. Demikian penjelasan dari saya. Kita akan ikuti update perkembangan timnas episode selanjutnya, para pemain timnas episode selanjutnya bersama saya Setio Uban. Thanks for watching.